Perkenalkan, nama saya Chandra Novita Cecilia dari Prodi Sastra Jepang. Leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan seorang pribadi untuk mempengaruhi sebuah kelompok atau grup atau komunitas dalam mencapai sebuah visi atau tujuan yang sudah ditentukan oleh kelompok atau grup atau komunitas tersebut. Dalam kepemimpinan, cara berkomunikasi dan cara mendengarkan setiap anggota kelompok adalah hal terpenting. Ada beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama, Three Theories of Leadership. Dalam teori ini dijelaskan bahwa kepribadian yang konsisten, kemampuan sosialisasi, fasilitas fisikal adalah hal-hal yang dapat menentukan kualitas pemimpin, sehingga dapat diartikan kualitas personal berkaitan erat dengan kualitas seseorang untuk menjadi pemimpin. Kualitas personal ini berkaitan dengan Big Five Personality. Big Five Personality ini antara lain: 1. Keterbukaan. Keterbukaan merupakan personality seseorang untuk dapat terbuka dalam menerima pendapat atau masukan ataupun kritik dari orang lain. Yang kedua adalah pengendalian diri. Pengendalian diri merupakan personality seseorang yang mampu efisien, terorganisir, dan dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai hal. Yang ketiga adalah energetik. Energetik merupakan personality seseorang yang dapat memberikan energi positif untuk lingkungannya. Yang keempat adalah agreeableness, yaitu merupakan personality seseorang yang terlalu mudah untuk menyetujui sesuatu hal. Yang terakhir adalah neuroticism. Neuroticism adalah merupakan personality seseorang yang mudah gugup dalam menghadapi sesuatu. Dalam Big Five Personality ini dapat dikatakan bahwa kepemimpinan yang ideal antara lain 1. Keterbukaan, 2. Pengendalian diri, yang ketiga adalah energetik. Akan tetapi bukan berarti agreeableness dan neuroticism tidak baik ataupun tidak ideal. Hanya saja bila tidak dapat mengendalikan keduanya, kualitas pemimpin akan menjadi kurang baik dalam memimpin suatu grup. Teori kedua adalah teori 5 langkah design thinking, yaitu kemampuan pemimpin dalam empati, analisis, menciptakan suatu gagasan baru, sintesa, dan evaluasi kritis. Teori ketiga adalah teori 5 komponen berpikir komputasional, yang merupakan kemampuan pemimpin dalam memecah data, mengenali pola, merumuskan masalah, mendesain algoritma, dan mengevaluasi. Teori keempat adalah teori 4 langkah analisis wacana, yaitu kemampuan pemimpin dalam fokus dalam masalah, mengidentifikasi hambatan masalah, mempertimbangkan apakah masalah tersebut harus diselesaikan atau tidak. Yang terakhir adalah mengidentifikasi cara untuk menyelesaikan hambatan. Dan teori keempat adalah teori kepemimpinan psikologi rohani. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang memiliki sifat buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kepemimpinannya seperti ini yang dapat membawa damai, pengampunan, serta kepastian. Dalam Alkitab pun banyak bentuk-bentuk kepemimpinan Yesus yang ditunjukkan. Salah satu bentuk kepemimpinan Yesus yang ditunjukkan dalam Alkitab adalah dari Injil Markus bab 10 ayat 42 sampai 45 yang berbunyi, "Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, 'Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia yang juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari bacaan tersebut terlihat bagaimana kepemimpinan Yesus yang mengajarkan bahwa kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang melayani, yang kemudian ditunjukkan Yesus dalam cara kepemimpinannya hingga rela memberikan nyawanya sebagai penebusan dosa bagi umat manusia. Terima kasih.